Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniar, NPM 1840103027, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Perkenalkan, nama saya Jumardi, Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ade Wijaya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai AMDAL, yaitu mengenai dampak lingkungannya, dampak fisik dan kimia, dampak biologis, dampak sosial budaya, dampak ekonomi, dan dampak kesehatan. Sebelum saya menjelaskan tentang dampak lingkungan, di sini saya sedikit membahas tentang AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, bahwa disebut AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha ataupun kegiatan. Adapun manfaat AMDAL terbagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat AMDAL bagi pemerintah, manfaat AMDAL bagi pemerkasa, dan yang 3, manfaat AMDAL bagi masyarakat. Ada beberapa fungsi AMDAL. Yang pertama, bahan perencanaan pembangunan wilayah. Yang kedua, membantu proses dalam pengembalian keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana ataupun usaha kegiatan. Yang ketiga, memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha ataupun kegiatan. Yang keempat, memberi masukan dalam penyusunan rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kelima, memberikan informasi tentang masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari rencana usaha ataupun kegiatan. Yang kelima, tahapan pertama dari rekomendasi tentang izin usaha. Dan yang keenam, merupakan scientific dokumen dan legal dokumen. Dan yang ketujuh, izin kelayakan lingkungan. Adapun dampak biologis yaitu ada 4. Yang pertama, komponen ekosistem berupa material tak hidup yang bisa disebut material abiotik atau bahan tak hidup dan atau material non hayati. Bahan tak hidup ini berupa komponen fisik dan kimia lingkungan yang terdiri dari air, udara, tanah, sinar matahari, dan lain sebagainya. Yang kedua, komponen ekosistem berupa material produsen yaitu material organisme autrofik yang umumnya berupa tumbuhan berklorofil yang mampu mensukseskan makanan dari sinar matahari kemudian diproduksi menjadi bahan material organik. Yang ketiga, komponen ekosistem berupa konsumen yaitu organisme heterotrofik seperti hewan dan manusia yang tugasnya dalam ekosistem adalah untuk memakan organisme lain. Yang keempat, komponen ekosistem berupa pengurai atau perombak yaitu organisme heterotrofik yang tugasnya untuk mengaruhi bahan material organik yang berasal dari organisme mati seperti bakteri dan jamur. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Adam dan Asniar, yaitu saya akan melanjutkan tentang dampak fisik dan kimia AMDAL. Yang pertama yaitu dampak fisik dan kimia, yaitu ada tata ruang. Tata ruang ini terbagi menjadi 3, yaitu apakah lokasi kegiatan telah sesuai dengan tata ruang nasional dan regional. Yang kedua, tata letak penggunaan atau infrastruktur. Ketiga yaitu tata letak
bangunan dan ruangan telah secara efisien menggunakan materi dan energi atau biasa disebut dengan sumber daya alam. Kedua yaitu faktornya yaitu lahan dan tanah. Lahan dan tanah yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, apakah lahan tergolong pada lahan besar atau lahan kering. Kemudian apakah lahan termasuk lahan pertanian atau hutan lindung. Kemudian yang ketiga, apakah derajat kemiringan letak lahan sesuai dengan kebutuhan, dan apakah derajat kesamaan tanah pH telah sesuai dengan penentuan dan lain sebagainya. Ketiga yaitu ada abrasi. Abrasi ini apakah dengan adanya proyek akan terjadi abrasi atau pengikisan pantai ataupun tidak. Faktor yang keempat yaitu longsor. Apakah dengan adanya proyek akan terjadi tanah longsor ataupun tidak. Yang kelima yaitu ada sedimen. Sedimen ini dipertanyakan apakah dengan adanya proyek AMDAL ini sedimentasi pada sungai, laut, drainaser dan lain sebagainya terpenuhi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.